Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang cerah ini, di hari Jumat yang insya Allah penuh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita bisa berkumpul bersama-sama walaupun di alam maya ya, kita bertemu di Zoom ataupun mungkin juga ada yang di YouTube ya, beberapa kata kalau lihat saya pesertanya cukup banyak juga. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Ya, satu lagi kepada Pak Ustadz Agus juga ya, salam hormat dari saya ya. Mohon izin pada kesempatan ini saya akan memaparkan yang sebenarnya memang kata Bu Dede tadi ya, kita dalam waktu yang cukup singkat, ya saya juga rada kaget sih tiba-tiba saya ditelepon disuruh berbicara pada hari ini yang serba dadakan begitu ya. Ya lumayan Bu Tidi rada jungkir balik saya. Karena saya tidak seperti Dr. Lazuardi mungkin ya, materi-materi sudah siap, jadi saya harus ya mohon maaf kalau misalnya nanti yang saya sampaikan kurang update atau misalnya itu sudah biasa, tapi nggak apa-apa, kita kan sharing ilmu lagi gitu ya pada saat bulan puasa ini gitu ya. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Belum muncul. Nah, tinggal di slideshow, Bu Is. Tinggal slideshow, Bu Is. Baik, Bu. Sedang proses. Ya. Sudah ya? Sudah kelihatan ya? Slideshow-nya? Sudah ada? Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kita mulai saja ya, teman-teman. Kalau tadi Dr. Lazuardi sudah mengupas banyak tentang hubungannya kesehatan, terutama masalah penuaan ya, dihubungkan dengan puasa. Nah, saya akan coba memaparkan tentang tips bugar dan produktif saat puasa ya. Puasa itu kan bukan jadi sesuatu yang kita harus jadi tidak beraktivitas misalnya, karena berpuasa jadi banyak diam, banyak tidur, malas beraktivitas gitu ya, apalagi sekarang nih hari libur nih ya, Jumat, Sabtu, Minggu libur, jadi mau dibanyakin tidurnya misalnya gitu kan. Nah, bukan seperti itu ya. Apalagi misalkan di hari kerja, ini kan sedang puasa, jangan banyak disuruh-suruh ini, disuruh-suruh itu, misalnya begitu ya. Ini kok kadang-kadang suka ada mengeluh, ini banyak banget sih kerjaan yang harus dikerjakan, padahal ini kan sedang bulan puasa ya. Nah, bagaimana tipsnya agar kita tetap bugar dan produktif saat puasa? Tentunya ditinjau dari aspek ilmu gizi ya, karena kita di bidang gizi ya, teman-teman semuanya. Yang kita mulai dari pengertian ya, mungkin nanti Pak Ustadz Agus yang akan lebih memperjelas dari aspek keilmuan agama Islamnya ya. Kalau saya ini memang sebagai pendahuluannya saja, bahwa puasa itu kita itu kan menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, segala sesuatu yang membatalkannya ya, sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Itu dengan keimanan kita gitu ya, makanya sehingga walaupun kita tidak makan, tidak minum dalam waktu yang cukup lama ya, bisa 12 jam, kadang-kadang bisa lebih, tapi karena kita ada niat mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah jadi kita kuat gitu ya. Ya itu tadi, jadi niatnya harus kuat, makanya setiap malam kita kan harus niat dulu gitu ya untuk berpuasa, karena kalau tidak niat kadang-kadang juga jadi jadi lemes, jadi apa gitu ya. Nah, kemudian kalau dalilnya ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini bahwa ya ininya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa tentunya akan dengan penuh kesadaran melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, ya, insya Allah. Nah, kemudian karena kita akan berbicara tentang bugar, ya, kemudian juga sehat. Nah, kita coba dipahami lagi tentang pengertian dari sehat dan bugar. Sehat dan bugar itu dua hal yang berbeda, ya, teman-teman, ya. Kalau sehat itu adalah keadaan sehat, itu menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya, itu sehat artinya aja. Jadi bukan hanya sehat fisik saja, tetapi mentalnya juga, ya, spiritualnya juga. Kita sehat tetapi mentalnya nggak sehat, itu juga belum dikatakan sehat, ya. Fisik sehat, mental sehat, spiritualnya nggak sehat, itu juga bukan dikatakan sehat kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 ini. Nah, kemudian bugar. Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan yang lain yang mendadak atau tidak terduga. Jadi kalau hanya satu kegiatan aja udah selesai, itu bukan bugar. Tapi setelah misalkan ini udah webinar nih, kita mendengarkan ini, masih ada tenaga nih, masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi tadi ya bisa beraktivitas olahraga dan sebagainya, itu dikatakan kita dalam keadaan yang bugar, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat kita puasa? Ya, ini yang kita alami, ya, yang jelas memang kita tidak makan dan tidak minum kadang hingga lebih dari 14 jam, ya, tergantung tadi posisi tempat kita ada di mana. Tadi Dokter Lajuardi sudah menjelaskan kalau di Jerman itu bisa lebih dari 14 jam, ya, mungkin sekitar 18 jam gitu, ya. Nah, kemudian pada saat puasa juga makanan utama itu umumnya hanya 2 kali kan. Jadi pada saat buka dan pada saat sahur aja kita bisa mengkonsumsi makanan utama. Sedangkan kalau pada bukan bulan puasa mungkin bisa 3 kali, bahkan bisa lebih kita makan makanan utama, ya, terutama untuk orang-orang yang memang nafsu makannya tinggi. Dan pada saat puasa juga cenderung asupan kalorinya berkurang, asupan cairan juga berkurang, tapi ini tentunya untuk yang melaksanakan tadi yang tidak berlebihan ketika buka puasa, ya. Kemudian juga pola tidur juga berubah, ya, karena kita harus melaksanakan ibadah sahur kan. Jadi terutama buat ibu-ibu nih mungkin dari jam 3 sudah bangun kan harus menghangatkan makanan atau memasak makanan gitu, ya. Sementara kan kalau di hari biasa kita tidak seperti itu, ya. Mungkin kalau bangun tengah malam juga sebentar misalkan untuk ibadah malam, kemudian nanti tidur lagi, baru bangun lagi menjelang sholat subuh misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian pada saat puasa juga aktivitas fisik dan olahraga juga berubah, ya. Mungkin nanti akan dibahas selanjutnya takarannya seperti apa itu untuk olahraga pada saat bulan puasa ini. Tadi Dr. Lajuardi sudah membahas ini lebih detail, ya, tapi ini saya hanya mengulas sedikit aja bahwa manfaat puasa untuk kesehatan itu memang banyak, ya. Mungkin bisa lebih dari ini, tapi ini yang saya dapat, ya, terutama yang pertama itu bisa mengontrol berat badan, ya. Jadi pada saat puasa bisa terjadi penurunan berat badan, ya, karena massa lemak dan massa bebas lemaknya akan terjadi secara signifikan. Nanti mereka bertanya, banyak yang bertanya, kok saya berpuasa tapi tidak turun berat badannya? Nah, terutama ibu-ibu nih, ya, itu memang banyak faktor, ya, yang tidak terjadi seperti itu. Tetapi secara umumnya orang yang berpuasa itu karena asupannya kurang dari yang sebelumnya, jadi pada kondisi tidak puasa itu akan terjadi penurunan berat badan, yang walaupun memang variatif. Ada yang hanya turun sekilo, 2 kilo gitu kan. Ada juga yang hanya 1 ons misalnya, itu nggak berarti, ya. Kemudian
puasa juga bisa bermanfaat sebagai detoksifikasi karena di dalam ketika kita berpuasa terjadi penurunan radikal bebas secara bermakna pada minggu ketiga puasa terutama ya, dan terjadi peningkatan antioksidan seperti tadi Dr. Lazwa dijelaskan ya. Ternyata kan dengan berpuasa itu bisa menjadi kita awet muda, menjadi panjang umur ya, karena memang di sini ada penurunan radikal bebas dan tadi terjadi peningkatan antioksidan secara alamiah ya. Kemudian manfaat yang lainnya juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Berdasarkan penelitian ilmiah juga diketahui bahwa orang yang berpuasa itu ternyata bisa menurunkan kadar LDL dan meningkatkan kadar HDL-nya selama puasa ya. Ya tentunya itu dengan tanda kutip ya, dengan orang yang ketika berpuasanya pola makannya baik. Ya, kemudian juga dengan berpuasa bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi jangan khawatir orang-orang yang misalnya selama ini sedang turun kekebalan tubuhnya, puasalah. Jadi insya Allah nanti akan meningkat sistem kekebalan tubuhnya ya. Kemudian memperbaiki tekanan darah. Nah tadi Dr. Les juga sudah menjelaskan ya, karena mungkin ada kaitannya juga dengan asupan kita akan hal-hal yang meningkatkan tekanan darah seperti asupan natrium ya, karena dengan sendirinya ketika kita berpuasa yang biasanya misalnya sering ngemil ya, makanan yang mengandung garam tinggi, nah karena waktu makan kita terbatas hanya 2 kali di saat buka puasa dan saat sahur, itu pun dengan waktu yang tidak terlalu banyak gitu kan, karena ada kegiatan yang lainnya, nah itu jadi asupan akan natrium, kemudian lemak juga akan berkurang. Begitupun terhadap regulasi gula darah. Dengan berpuasa ini bisa memperbaiki regulasi gula darah. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Lazwarti mengenai mekanisme di dalam tubuh kita terkait dengan gula darah ini. Ya. Nah, kemudian ada kondisi fisiologis tubuh pada saat puasa. Ya, kalau misalnya dalam kondisi normal, ya fisiologis tubuh kita, sumber energi utama yang digunakan adalah dari jaringan otot dan adiposa, yaitu glukosa, melalui proses glikolisis, glikoneogenesis, ya. Dan cadangan glikogennya juga cukup memenuhi kebutuhan energi dalam waktu untuk 10 sampai 12 jam. Itu pada kondisi normal. Padahal kalau pada kondisi normal kita tidak 12 jam kosong ya, baru 3-4 jam sudah diisi lagi. Jadi makanya cadangannya banyak terus tuh. Jadi tambah besar lah gitu ya, tambah berat badan bergeser ke kanan terus ya. Nah, sedangkan pada kondisi puasa, jaringan otot akan mengurangi serapan glukosa sebagai respon terhadap puasa ya. Jadi itu beradaptasi dari tubuh kita ya. Jadi berkurangnya jumlah glukosa tubuh yang berkepanjangan ya. Kalau pada kondisi normal kan glukosa tubuhnya berkurangnya hanya 3 jam dan diisi lagi ya. Kalau ini kan dalam waktu berkepanjangan. Nah, kemudian kadar glukosa tubuh ini akan menjadi turun, kemudian akan terbentuk glukagon ya. Nah, ini melalui proses gluconeogenesis ya, glipolisis dan gluconeogenesis juga ya. Nah, jadi akan menggunakan cadangan-cadangan yang ada di dalam tubuh kita ya. Tadi ya, jadi glukosanya digunakan, kemudian juga cadangan lemak juga digunakan, termasuk juga cadangan protein ya, dengan proses tadi ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hal tadi, organ apa saja sih yang terlibat dalam keseimbangan energi selama puasa ya? Yang pertama adalah hepar. Di sini hepar itu berfungsi sebagai penyedia cadangan glikogen yang utama ya. Jadi karena tadi dengan puasa itu kita waktunya lama, tidak diisi lagi dengan glukosa atau dengan makanan, nah sehingga nanti akan mempengaruhi, jadi hepar akan mengeluarkan tuh glikogennya, jadi cadangannya akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah jaringan lemak ya. Nah, ini sebagai cadangan energi terbesar dan terpenting dalam mengatur kadar asam lemak dalam darah ya. Jadi pada kondisi puasa, jaringan lemak juga akan mengeluarkan untuk
cadangannya ini untuk supaya kita masih bisa tetap beraktivitas, masih tetap menggunakan energi untuk aktivitas sehari-hari ya. Kemudian yang ketiga adalah otot skeletal, di mana otot skeletal ini berfungsi sebagai cadangan protein yang utama dan sekaligus sebagai pemakai energi yang terbesar. Nah, jadi dia juga akan memberikan kontribusi itu pada kita saat kita puasa. Jadi otot juga akan memberikan nih proteinnya, silakan digunakan untuk sebagai sumber energi kita kan supaya tetap bisa beraktivitas. Yang selanjutnya adalah otak, di mana ini merupakan pengatur fungsi tubuh secara keseluruhan. Ya, jadi kalau otaknya sudah terganggu, nanti fungsi tubuh pasti akan terganggu. Ya, dan ini otak ini harus selalu ada glukosa. Dia membutuhkan glukosa supaya kita bisa tetap sadar, kita bisa tetap organ tubuh semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi otak itu memerlukan sekitar 70 sampai 100 mg glukosa per desiliter, yaitu yang aman buat otak. Jadi kalau kadar glukosa darah kita di bawah itu, nah itu sudah nanti akan mengganggu fungsi dari otak, ya. Kemudian keseimbangan cairan. Nah, ini yang berfungsi adalah ginjal di sini ya. Dengan berpuasa dia juga akan melakukan mekanisme tersendiri di mana komposisi cairan tubuh yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan cairan, elektrolit, pH serta suhu dan dengan konsisten agar organ tubuh dapat berfungsi secara optimal ya. Jadi keseimbangan cairan itu seperti itu. Organnya yang berfungsi adalah ginjal, di mana ginjal ini akan mengurangi volume urin yang diproduksi dengan bantuan antidiuretik hormon. Ini pada saat puasa ya, bantuan ADH, aldosteron dan juga kerja saraf simpatik sehingga tetap akan menjaga keseimbangan cairan ya. Jadi kalau saat puasa itu kita tidak banyak buang air kecil ya. Karena tadi mekanisme ginjal bukan halnya kita memang kurang asupan air, tetapi memang ginjal juga menyesuaikan dengan kondisi orang yang sedang berpuasa. Nah, ini aja review lagi aja buat kita ya. Jadi pada saat puasa juga kita tidak jangan lupa bahwa zat-zat gizi ini memang sangat diperlukan pada saat puasa ya. Seperti misalnya yang pertama tentunya kan karbohidrat ya. Karbohidrat ini adalah sebagai sumber tenaga ya fungsinya. Jadi kita perlu nih karbohidrat ya. Jadi jangan takut juga kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, tetapi tentunya nanti akan dipilih jenis karbohidrat mana yang sebaiknya dikonsumsi. Jadi utamakan pemenuhan karbohidratnya itu dari karbohidrat kompleks yang bertujuan untuk mencukupi energi dalam waktu yang lebih lama karena karbohidrat kompleks, karena dia akan dicerna atau proses penyerapannya juga akan berlangsung cukup lama ya dibandingkan dengan karbohidrat sederhana ya, seperti gula. Kalau kita makan makanan yang mengandung karbohidrat sederhana, gula, sirup ya dan sebagainya, itu kan akan lebih cepat lagi kita menjadi lapar lagi ya, karena akan diserap dengan cepat ya, jadi kita akan cepat lapar lagi. Berbeda dengan kalau kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks ya, karena ada seratnya juga, jadi proses berubah menjadi glukosanya itu akan lama ya. Contoh karbohidrat kompleks, saya kira teman-teman sudah pada tahu semuanya. Kalau yang ahli gizi ya, kalau ada peserta dari luar mungkin ini sebagai contohnya seperti nasi, bisa nasi putih, nasi merah. Nasi merah lebih tinggi lagi kandungan seratnya ya. Kemudian ada sereal ya seperti oat ya. Kemudian juga pasta ya seperti mie misalnya ya. Umbi-umbian, kentang, ubi dan sebagainya. Ini sumber karbohidrat kompleks contohnya. Kemudian mohon maaf, ini kenapa tidak mau berubah. Bentar ya, mungkin ada sesuatu nih ya.
Yang kedua adalah protein, ya. Protein ini berfungsi sebagai sumber energi juga, ya, sebagai sumber untuk membangun tubuh dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, serta bisa membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Jenisnya ada protein hewani, ada protein nabati, ya. Untuk protein hewani itu ada daging, ada ikan, ya, ada ayam, ya. Kemudian juga susu, keju, ya. Kalau dari nabati ada kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti tahu dan tempe, ya. Kemudian lemak ini sebagai sumber energi juga, ya. Bahkan sumber energi juga, yang cukup tinggi ini kalorinya, karena dalam 1 gram lemak mengandung sekitar 9 kilokalori. Sedangkan kalau tadi protein ataupun karbohidrat kandungan kalorinya 4 ya untuk 1 gram, ya. Nah, fungsi lemak sebagai sumber energi juga dan membantu penyerapan vitamin. Yang larut lemak terutama ya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, ya. Dan lemak juga berfungsi untuk melindungi kulit dan organ dalam mempertahankan, dan juga membantu dalam mempertahankan suhu tubuh, ya. Jadi makanya untuk orang yang berlemak banyak itu tidak akan dingin gitu ya, tidak kedinginan ya pada kondisi suhu yang menurun. Jenis lemak ada lemak hewani, ya, ada lemak dari tumbuh-tumbuhan. Ini sebagai contohnya, lemak hewani kita bisa dapatkan dari daging, ya, dari terutama yang ada lemaknya ya, gaji misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ada kulit ayam, ya. Kemudian kalau dari tumbuhan itu terutama minyak-minyak ya, ada minyak kelapa, ada minyak sawit, minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan sebagainya. Ya, ini contohnya, ada yang lemak jenuh, ini yang lemak tak jenuh. Ya, ini sebagai contoh. Kemudian vitamin. Fungsi vitamin adalah mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis, memelihara nafsu makan, ya, untuk kesehatan mental dan kekebalan tubuh juga, ya. Jenis vitamin itu ada yang larut dalam lemak, yaitu tadi ya ADEK, dan yang larut di dalam air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Sumbernya tentunya lebih banyak pada sayur-sayuran, pada buah-buahan, pada kacang-kacangan, tetapi ada juga sih terikat pada makanan lauk hewani, ya. Mineral, fungsi mineral ini membantu proses metabolisme tubuh, ya, sebagai bahan baku dari kinerja enzim. Jenisnya banyak ya, jadi ada kalsium ya, seperti contoh di sebelah ini, jadi ada bahan makanan sumbernya juga ya, ada kalsium, ada zat besi ya, ada klor ya, ada yodium, ada zinc ya, ada fluor, kalium, dan sebagainya. Sumbernya tentunya juga ada pada ikan, daging, seafood, ya, susu, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sebagainya, ya. Kemudian air bukan zat gizi memang, tetapi dia sebagai pelarut dari zat gizi. Nah, ini sangat penting air juga untuk tubuh kita, ya. Nah, ini fungsinya untuk menjaga suhu tubuh dan melembabkan mukosa, menjaga fungsi organ tubuh, untuk mencegah konstipasi, ya, kemudian juga untuk membuang sisa metabolisme, di samping sebagai pelarut zat gizi tadi. Dan air juga berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, jaringan tubuh. Ya, tentunya kan badan kita juga sebagian besar kandungannya adalah air ya, hampir 80% ya. Kebutuhannya ini tergantung usia ya, umumnya kalau orang dewasa itu kurang lebih 2 liter per hari, tergantung berat badan juga. Kalau berat badannya yang lebih dari berat badan orang dewasa, tentunya kebutuhan airnya juga lebih tinggi lagi ya. Nah, sumber air tentunya kita dapatkan dari, terutama yang utama adalah dari air minum ya. Bisa juga dari makanan yang berkuah, bisa juga dari sayur-sayuran atau dari buah-buahan yang mengandung kadar air tinggi, ya. Nah, sekarang kecenderungan pola makan selama bulan puasa, ya. Ini fenomenal juga ya. Jadi pada saat bulan puasa itu
kalau kita perhatikan pada saat buka puasa, kita cenderung akan mengkonsumsi makanan tinggi kalori, ya, yang didapatkan dari makanan atau dari minuman yang manis-manis, ya, seperti kolak, manisan, atau minum sirup, misalnya, ya. Kemudian makanan yang berlemak juga, ya, ini kecenderungannya. Jadi seperti tadi itu kan ada santan di sini, ya. Kemudian goreng-gorengan, ya, apalagi di Jawa Barat itu kalau misalnya buka puasa belum ada yang manis, pasti akan nyari yang asinnya apa ya, gitu ya. Pasti akan nyari-nyari, ya. Jadi harus ada manis, ada asin. Dan asinnya itu rata-rata ngambilnya ya goreng-gorengan, ya. Kayaknya seger gitu kalau makan gorengan, gitu, misalnya dengan cabai dan sebagainya, ya. Kemudian pada saat buka juga cenderung makan berlebihan, ya, balas dendam, kata Dr. Blay Suwardi, ya. Nah, karena sudah menahan lapar cukup lama, ya, 12 jam bahkan lebih. Tidak cukup cairan biasanya, ya, karena tadi keburu-buru pingin makan, terhidang makanan banyak, jadi minumnya baru sedikit, langsung makan makanan yang lain, akhirnya udah kenyang, ya. Dan tidak memberi jeda dari berbuka ke makanan utama. Jadi kadang-kadang misalkan buka puasa langsung makan tajil, langsung makan makanan beratnya, gitu kan. Nah, itu fenomenanya seperti itu. Kalau makan sahur, biasanya kita pola makannya yang sering itu tinggi karbohidrat, ya, kemudian juga rendah protein, ya, kemudian rendah vitamin dan mineral biasanya, ya. Sedang juga rendah serat, ya, karena kadang yang cepat aja deh kita bikin mie goreng atau bikin Indomie rebus misalnya, gitu ya. Nah, itu seperti itu, ya, kebiasaan fenomenanya, ya, kecenderungannya. Nah, lalu bagaimana sih seharusnya pengaturan makan, pola makan pada saat kita berpuasa, ya. Jadi kita tetap harus mengacu kepada pedoman gizi seimbang. Jadi jangan lupa kapanpun, pada kondisi apapun, sedang berpuasa ataupun sedang tidak berpuasa, kita harus berpedoman kepada sini, ya. Kemudian juga kalau kita makan, porsinya seperti apa, ya, seperti isi piringku yang sudah diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan, ya. Jadi mengingatkan kembali aja, jadi sepertiganya itu sayur-sayuran, sepertiganya adalah makanan pokok, ya, yang sepertiganya lagi terdiri dari buah-buahan dan lauk pauk, ya, dan minum yang cukup 8 gelas satu hari minimal, olahraga tetap dilakukan, dan cuci tangan dengan air bersih menggunakan sabun dengan air yang mengalir, ya. Ini tetap, ya, mengacu ke sini, ya. Dan dalam pedoman gizi seimbang diingatkan kembali ada 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, ya. Jadi dalam kondisi puasa pun kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mengendalikan berat badan. Jadi jangan mentang-mentang puasa, biarin aja lah, orang puasa kok pasti turun kok berat badannya, misalnya gitu kan, dengan tidak mengatur pola makan tadi yang seimbang, ya. Dan sesuai dengan pesan umum gizi seimbang, yang pertama yaitu mensyukuri dan nikmati aneka ragam makanan, ya. Ya, tentunya apalagi kita berpuasa, ya, jadi syukuri apa yang diberikan oleh Allah, rezeki berupa makanan atau minuman yang kita dapatkan hari ini untuk berbuka puasa. Alhamdulillah kan, ya. Kalau yang mampu menyediakan makanan mungkin banyak yang disediakan sampai berlebihan tadi, ya, sampai ada yang balas dendam gitu, ya. Tetapi belum tentu untuk teman-teman kita yang misalnya tidak bisa menyediakan makanan yang cukup, ya. Jadi untuk mensyukurinya jangan lupa ketika kita mau makan selalu dibiasakan berdoa dahulu, ya. Nah, kemudian juga aneka ragam makanan. Jadi tetap harus beraneka ragam ini untuk memenuhi kebutuhan gizinya, ya, semakin lengkap,
ya. Kemudian banyak makan sayur dan cukup buah-buahan ya, seperti tadi dengan tumpeng gizi seimbang, kemudian isi piringku ya. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi tidak hanya nasi makanan pokok itu. Tadi kan sudah saya jelaskan yang biasanya sih makanan pokok itu sumber karbohidrat ya. Bisa dari sereal memang ya, bisa dari umbi-umbian tadi ya. Kemudian batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak ya. Tadi juga Dr. Laz sudah menjelaskan. Jadi memang jangan mentang-mentang puasa, karena memang disunahkan untuk buka puasa itu dahulukan dengan yang manis misalnya. Ini tanda kutip manisnya yang mana gitu kan. Kalau misalnya kita berlebihan juga itu akan berdampak terhadap kesehatan. Begitupun asin ya, tadi dari konsumsi garam misalnya ya, atau makanan-makanan yang tinggi natrium dan makanan yang berlemak. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman ya. Tadi harus 8 gelas satu hari minimal ya untuk orang dewasa. Kalau anak-anak tentunya disesuaikan dengan umur dan berat badannya ya. Dan biasakan baca label pada kemasan pangan ya. Label di kemasan pangan itu sudah menjelaskan kandungan gizinya. Tapi memang kalau di Indonesia kadang-kadang ada yang belum mencantumkan semuanya ya. Untuk produk-produk makanan, terutama makanan yang home industry itu kadang-kadang tidak ada cantumannya. Nah, ini juga untuk mengontrol asupan energi dan zat gizi yang kita perlukan, apakah cukup atau bahkan berlebihan ya. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Jadi ini memang sudah satu keharusan, bukan karena misalnya ini lagi musim pandemi nih, kita harus selalu cuci tangan, tapi memang dalam kehidupan sehari-hari ini harus dibiasakan ya. Jadi supaya kita terhindar dari cemaran atau dari mikroba-mikroba patogen yang bisa mengganggu kesehatan kita, apalagi pada kondisi kita sedang berpuasa ya. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal ya. Jadi aktivitas fisik di sini maksudnya dengan berolahraga ya, begitu. Nanti akan dikupas lebih mendalam lagi ya. Nah, kemudian prinsip penyusunan menu pada saat puasa. Yang pertama tentunya tadi ya, mengacu kepada pesan gizi seimbang tadi, konsumsi makanan beraneka ragam. Ya, di sini tujuannya karena semakin beragam pangan yang dikonsumsi, akan semakin mudah tubuh kita akan memenuhi kecukupan zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan. Ya, kemudian keamanan pangan juga harus diperhatikan. Ya, jadi harus bebas dari cemaran biologi, cemaran kimia, cemaran fisik ya, yang sebenarnya dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Kalau teman-teman ahli gizi mungkin sudah paham ya yang dimaksud dengan cemaran biologis itu apa ya. Contohnya misalnya ada ulet di dalam sayuran, nah itu juga harus bebas dari itu ya, atau cemaran kimia, yaitu zat-zat kimia misalkan pada sayuran yang pada saat penanamannya dilakukan penyemprotan dengan zat kimia untuk tadi ya supaya tidak ada hama misalnya ya. Nah itu kita harus cuci dengan bersih di air mengalir atau mungkin juga direndam sebentar dengan menggunakan sabun yang khusus untuk sayuran atau buah-buahan ya. Kalau cemaran fisik misalnya ada staples di dalam makanan atau ada kerikil di dalam beras ya kita makan, itu harus bebas dari situ. Kemudian konsumsi 5 kelompok pangan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan dan minuman ya ini. Nah yang berikutnya prinsip penyusunan menu itu adalah banyak makan sayuran dan cukup buah tadi ya. Nah sumbernya sebagai sumber vitamin tentunya ya, sumber mineral dan juga sebagai serat pangan ya. Nah ini berperan juga sebagai antioksidan dan ini akan membantu menjaga normalitas tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. Jadi banyak sekali gunanya dari sayuran dan buah-buahan ini ya. Makanya dianjurkan oleh pemerintah kita. Ya. Dan juga mengurangi risiko konstipasi dan kegemukan ya. Kemudian juga
kita memperhatikan juga kebutuhan serat makanan per hari. Ya berapa ya? Kita sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Nah, itu bisa diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian dari makanan pokok yang mengandung serat cukup tinggi ya. Perhatikan proses pengolahan sayuran juga ya, untuk betul kita sudah mengkonsumsi sayuran banyak, tetapi mengolahnya betul tidak, itu ya. Jangan sampai mengolah sayuran mengurangi zat gizi yang ada di dalam sayuran tersebut ya. Apalagi zat-zat gizi yang mudah tercemar atau mudah berkurang ya dengan perlakuan saat kita mengolah makanan. Misalnya vitamin C atau vitamin B, nah itu akan berkurang banyak ketika kita mengolah makanan ini dengan tidak benar ya, misalnya dalam pencucian yang sudah dipotong-potong dulu baru dicuci, itu banyak yang larut nanti ketika dicuci ya. Atau pada saat mengolah makanannya terlalu lama misalnya ya, sampai lembek banget misalnya gitu ya. Nah itu juga akan mengurangi jumlah zat gizi yang diperlukan dari sayuran ya. Kemudian konsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Teman-teman ahli gizi tentunya sudah tahu semuanya ya. Jadi tapi pilihlah protein tinggi yang kadar lemaknya rendah ya. Jadi seperti ayam yang tanpa kulit ya, tanpa lemak juga ya, ikan ya, kemudian putih telur, ikan teri ya, tempe, susu, tentunya susu yang lemak sedang atau rendah gula juga ya. Dan mengolah makanan yang tidak digoreng dan bersantan ya. Jadi diupayakan itu makanannya yang dipanggang, dipepes atau dikukus, itu lebih baik untuk kesehatan kita dalam penyusunan menu bulan puasa. Kemudian batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Ini sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita ya, dari Germas ya, dari Kemkes, bahwa kita hanya boleh maksimal mengkonsumsi, dianjurkan gula itu paling banyak sehari per orang itu sekitar 4 sendok makan ya, sekitar 50 gram per orang per hari ya. Sedangkan garam itu G1 itu hanya 1 sendok teh per orang per hari ya, sekitar 5 gram ya, maksimal itu ya. Kemudian lemak atau minyak ini maksimal hanya 5 sendok makan per orang per hari ya, jadi sekitar 67 gram ya. Nah, ini dianjurkan jadi pada saat menyusun menu puasa juga ya, ini diperhitungkan atau diperhatikan ya. Jadi jangan sampai berlebihan baik itu gula, garam maupun minyak ya. Nah, sekarang bagaimana nih tips-tipsnya supaya kita sehat nih saat berbuka ataupun saat sahur ya. Tentunya mengacu dari tadi pola seimbang tadi ya. Pada saat sahur kita memang disunahkan untuk mengakhirkan waktu makan sahur ya. Jadi makan sahurnya itu sudah menjelang mendekati waktu imsak, atau jangan terlalu malam ya. Kalau misalnya kita makan sahurnya jam 2:30 misalnya atau jam 3, nah biasanya itu kan ada juga tuh orang yang begitu, biar nanti bisa tidur lagi gitu kan. Nah padahal sudah banyak penelitiannya baik dari ilmiah kesehatan maupun dari aspek agama, kalau setelah makan sahur kemudian kita langsung tidur lagi, itu juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan kita ya. Jadi akhirkan waktu sahur lebih menjelang waktu sholat subuh atau menjelang imsak ya, sekitar setengah jam sebelumnya lah kita mulai makan gitu ya. Kalau sekarang sahurnya imsaknya itu jam 4:30 ya, kita jam 4 sudah makan ya. Kemudian penuhi kebutuhan gizi dengan makanan seimbang yang mengutamakan pemenuhan kalori dari karbohidrat yang kompleks. Jadi untuk pemenuhan karbohidratnya dari karbohidrat kompleks yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi alangkah lebih baik kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan pokoknya beras nasi merah misalnya gitu ya. Kalau mau makan roti, pilihlah roti gandum, karena itu lebih mengandung serat yang tinggi ya. Kemudian dari pisang ya, bisa dari umbi-umbian. Nah, pisang itu kandungan seratnya cukup banyak juga sebagai sumber karbohidrat ya. Kemudian makanlah makanan sumber protein yang cukup ya. Jadi jangan lupa walaupun makan sahur tetap harus ada proteinnya ya. Jadi jangan hanya mie instan 1 bungkus
direbus, udah nggak ada apa-apanya, nggak dikasih telur, nggak dikasih sayuran. Nah itu jadi tidak seimbang ya. Nah ini karena dengan protein ini, konsumsi protein ini, kan protein itu dicernanya cukup lama ya, dia di dalam lambungnya cukup lama, jadi akan mengurangi rasa lesu karena tubuh kita itu apa namanya, dapat memenuhi tubuh lebih aktif sepanjang hari karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dicerna. Jadi protein itu perlu ya, baik protein hewani maupun protein nabati ya. Nah, kemudian makanlah sayuran dan buah-buahan yang mengandung tinggi serat, karena serat ini juga berfungsi untuk mengenyangkan, ya, dicernanya juga cukup lama. Jadi ada di dalam proses pencernaannya itu cukup lama si sayuran ini, ya, serat ini, ya. Jadi sayur-sayuran hijau, mau dimakannya itu dimasak, dibikin tumisan atau dibikin kemudian pisang, pepaya, kurma itu juga buah-buahan yang tinggi serat juga perlu dikonsumsi pada sahur ya. Jadi sahur itu harusnya lengkap juga ada buah-buahannya ya. Silahkan mau dimakan langsung utuhannya atau dibuat jus ya. Dan ini juga terbukti. Kebetulan saya dan keluarga sudah sejak lama ketika kalau Ramadan, kalau sahur itu selalu disediakan jus buah dan alhamdulillah itu membantu sih, jadi lebih segar puasanya itu lebih apa namanya bugar ya, karena tadi ya mungkin kandungan vitamin, kandungan air yang ada di dalam buah-buahan yang di jus ataupun dibuat dimakan langsung itu membantu pada saat puasa ya. Ini kenapa lagi nih, sebentar ya. Nah, kemudian tips sahur yang lainnya adalah cukup cairan tubuh, ya tentunya dengan mengkonsumsi air putih pada saat sahur itu bisa 3-4 gelas, ya, agar tubuh terhindar dari dehidrasi. Nanti bisa diatur antara 3-4 gelas, misalnya ketika bangun tidur kita minum 1-2 gelas, kalau kuat 2 gelas ya bagus 2 gelas, ya, nanti setelah makan tambah lagi, minum lagi. Ya, nah menjelang imsak atau menjelang salat sebelum imsak lah minum lagi 1 gelas ya. Kemudian batasi makanan dan minuman yang tadi tinggi gula, tinggi garam dan lemak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian apalagi untuk orang-orang yang memang sudah ada gangguan penyakit degeneratif seperti yang hipertensi, yang diabetes gitu ya. Kemudian juga yang gangguan jantung atau yang punya dislipidemia ya. Hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh ya. Nah, ini juga karena itu bersifat diuretik ya. Jadi nanti akan sering buang air kecil tuh, padahal kita kan perlu hemat supaya tidak kehausan ya. Karena kalau banyak buang air kecil nanti juga, nah itu tadi dia bersifat diuretik dan bisa menyebabkan kita menjadi cepat haus lagi. Nah, sekarang untuk berbuka hampir sama sih sebenarnya. Yang pertama tentunya kita penuhi kebutuhan cairan. Jadi ketika berbuka puasa, setelah berdoa, kita minum dulu air putihnya ya. Dan memang dari saat berbuka sampai menjelang tidur itu bisa sampai 4-6 gelas air putih masih bisa kita konsumsi. Baru kita makan kurma ya atau buah-buahan. Jadi manisnya itu dari kurma atau dari buah-buahan ya. Bukan balas dendam dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, misalnya makan kolak. Boleh nggak sih makan kolak? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Dan kandungan gulanya jangan terlalu tinggi. Kalau ahli gizi harus bisa memodifikasi ya. Bagaimana caranya supaya sebenarnya kan makan gula sederhana tadi kan masih boleh, tetapi tidak berlebihan ya. Kalau misalnya nggak mau ribet lah daripada susah, ya udahlah kita sediakan aja buah-buahan segar seperti ini gitu ya, atau berupa jus buah-buahan itu lebih baik gitu ya.
Jadi jangan berlebihan dan jangan balas dendam ya, karena itu akan, kalau kita makan glukosa karbohidrat sederhana akan cepat dia diserap dan lapar lagi, akhirnya kita makan lagi gitu ya, karena tadi tuh ada hormon ini ya, akan menstimulasi hormon grelin yang memicu kelelahan dan lemas sehingga dapat menimbulkan rasa lapar kembali. Jadi akhirnya makan lagi, dan jadi kalau tujuannya puasa tadi ya, turun berat badan, tidak akan tercapai kalau misalnya kita salah memilih makanan ya. Kemudian upayakan beri jeda dulu setelah berbuka. Jadi tajil dulu, makanan tajil misalkan tadi dengan kurma 3 buah misalnya ya, atau dengan buah-buahan. Setelah itu kita sholat maghrib dulu, itu kan ada jeda tuh, baru nanti sebelum sholat tarawih kita makan dulu dengan makanan lengkap, tapi tentunya dengan isi piringku tadi ya, dengan proporsi yang seperti ini ya. Kemudian makan makanan utama sesuai isi piringku tadi ya, jadi sepertiganya nasi, sepertiganya sayuran, sepertiga yang lain ada buah-buahan dan lauk pauk ya. Nah, kemudian makanan sayuran dan buah-buahan yang tinggi kadar airnya. Ya, tentunya kalau para ahli gizi sudah tahu mana ya jenisnya ya. Contohnya misalnya buah semangka atau melon, pepaya, itu kan tinggi ya kadar airnya ya. Dan makanlah secara perlahan ya. Kadang kan kalau rasa lapar yang tinggi itu membuat kita menjadi kalap ya, sehingga ingin mengunyah makanan ini. Di sini belum habis, sudah siap ini masih makan kurma misalnya, itu sudah ada cireng. Kalau di Jawa Barat udah ada cireng, ada bala-bala gitu kan. Aduh, udah pingin makan ini, kurmanya masih di sini, tambah lagi. Nah itu, jadi jangan kalap seperti itu ya ketika kita saat berbuka puasa. Punya dulu, dirasakan satu-satu enaknya makanan atau karunia Allah itu ya, berupa makanan untuk berbuka ya. Kemudian hindari mengkonsumsi minuman yang bergas ya, seperti minuman yang bersoda ya, terutama yang itu soft drink, itu kurang baik untuk berbuka puasa ya. Dan hindari juga makanan yang terlalu pedas, makanan yang bergas, dan makanan terlalu berlemak. Jadi ini makanan yang bergas itu ya, seperti kalau dari buah-buahan itu ada nangka, ada durian gitu ya. Kemudian kalau sayur-sayuran itu ada kubis atau kol ya. Kemudian juga umbi-umbian itu juga mengandung gas ya, terutama ini dari minuman bersoda nih. Hati-hati nih, terutama buat anak-anak muda, biasanya suka ini pengen yang seger dah, bikin pilih dah itu soft drink misalnya, itu tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, ini contoh makanan buka puasa untuk ini aja contoh-contohnya saja ya. Ini setelah sholat maghrib seperti ini. Kemudian juga ini setelah sholat tarawih. Jadi ya sholat tarawih itu cenderung yang tidak terlalu banyak porsinya gitu, karena berupa one bismil aja ya. Ini untuk makan sahur tetap mengacu pada pola seimbang ya. Nah, kemudian olahraga pada saat puasa. Tujuan olahraga saat puasa ini tentunya untuk tubuh supaya tetap sehat dan bugar dan terhindar dari dehidrasi serta bisa beraktivitas secara optimal ya. Ini pentingnya olahraga ini merupakan proses pembakaran lemak yang lebih cepat karena ketiadaan karbohidrat ya pada saat puasa ini ya. Jadi berolahraga pada saat puasa itu memang akan membantu menurunkan berat badan. Kemudian mendorong fleksibilitas dan peremajaan tubuh dan mengendalikan berat badan juga ya. Nah, tapi tetap harus diimbangi dengan zat gizi yang seimbang dan minum air yang cukup. Nah, kemudian waktu olahraga yang baik itu saat puasa kapan? Yaitu menjelang buka puasa ya, setengah jam sebelumnya lah sebelum puasa, atau setelah sholat tarawih ya, atau menjelang sahur. Itu baik ya, kalau misalkan bangun nih jam 3 olahraga dulu, baru nanti sambil menyiapkan makanan, menghangatkan olahraga dulu. Dan intensitasnya itu juga nggak boleh terlalu lama, jadi dikurangi sekitar 40-50% dari biasanya. Jadi yang ringan sampai sedang aja, dengan durasi antara 20-30 menit
secara bertahap. Jadi bertahap itu misalnya di awal-awal Ramadan nih, misalnya 20 menit aja dulu durasinya, atau misalkan cukup kuatnya hanya 10 menit, ya 10 menit dulu. Nanti kalau sudah kuat, naikin gitu ya. Dan jenis olahraganya juga jangan yang berat-berat ya, jadi yang ringan aja seperti jogging, jalan santai ya, yoga, kemudian senam aerobik yang ringan ya, bersepeda ringan atau treadmill yang bisa dilakukan sekitar rumah saja ya, jangan jauh-jauh bersepeda sampai berapa kilo misalnya, itu juga akan berbahaya ya. Dan sebagai kesimpulan, untuk menjaga tetap sehat tubuh kita ya, tetap bugar dan produktif selama menjalankan puasa Ramadan. Jadi makanlah makanan yang bergizi seimbang saat buka dan sahur. Penuhi asupan cairan setiap hari sesuai kebutuhan, umumnya 2 liter per hari ya, atau 8 gelas. Dan tetap melakukan olahraga dengan intensitas yang sedang, dengan durasi yang bertahap, dan lakukan olahraga di waktu yang tepat ya. Banyak itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.